Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan materi minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan karbohidrat, terkait dengan ikatannya, jenis-jenis dari monosakarida, disakarida, polisakarida. Mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan salah satu biomolekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, salah satunya yaitu tentang lipida. Dimana nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis dari lipida itu apa, sifatnya seperti apa, strukturnya seperti apa, dan lain-lain. Oke, pendahuluannya, jadinya senyawa kimia yang dibutuhkan tubuh itu dibagi menjadi dua, yaitu senyawa makromolekul dan senyawa mikromolekul. Nah, makromolekul di sini namanya juga makro yang berarti itu besar. Nah, jadinya merupakan senyawa yang berukuran besar dan dimana dibutuhkan tubuh itu juga dalam jumlah yang besar juga atau disebut juga sebagai makronutrisi ya gitu. Nah, contohnya seperti karbohidrat, kita tahu sendiri bahwa karbohidrat di sini dia sebagai sumber energi untuk protein, untuk pembangunan, regenerasi sel. Terus lipida di sini tadi juga mempunyai manfaat, salah satunya misalnya untuk penyusun dari membran sel, untuk bisa digunakan sebagai cadangan lemak juga kayak gitu. Dimana nanti walaupun karbohidrat di sini sebagai sumber energi utama, bukan berarti protein dan lipid ini nggak bisa digunakan sebagai energi, tapi bisa juga dirombak gitu ya, berubah menjadi suatu energi. Terus yang kedua yaitu senyawa mikromolekul. Mikro di sini yang berarti kan kecil, jadi merupakan senyawa yang molekulnya tadi ukurannya itu kecil. Selain itu juga dia, contohnya tadi misalnya seperti mineral dan vitamin. Di sini mineral dan vitamin di sini itu juga termasuk atau golongan dari mikronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu tadi itu dalam jumlah yang kecil. Jadi bukan berarti tubuh itu tidak membutuhkan gitu ya. Tubuh itu membutuhkan, tetapi dalam jumlah yang kecil. Nah, nanti bisa didapat dari makanan yang kita konsumsi, sayur, buah, dan lain-lain. Oke, dari segi pengertiannya, lipid merupakan kelompok hidrogen yang mencakup lemak, minyak, steroid, malam, dan senyawa yang berhubungan karena sifat fisiknya dibandingkan dengan sifat kimianya. Jadi memang lemak itu tuh jenisnya itu banyak sekali gitu ya. Ada dia termasuk dari golongan steroid, nanti ada jenis dari trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Terus sifatnya yaitu pertama yang pasti lipid itu tadi sifatnya relatif tidak dapat larut dalam air. Kenapa sih dia itu tidak larut dalam air? Karena kalau misalnya kita lihat dari strukturnya, lipid itu tadi penyusunnya itu C-nya itu banyak sekali. Yang berarti menandakan semakin banyak C, maka sifatnya tadi itu juga semakin nonpolar. Nah, kalau misalnya dia semakin nonpolar, nah otomatis dia juga tidak bisa larut di dalam air kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita mencampurkan senyawa yang dia itu sifatnya nonpolar atau ke dalam air yang sifatnya polar, dia otomatis praktis tidak akan larut. Terus yang kedua yaitu larut dalam pelarut nonpolar seperti klorofon atau benzen, heksan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melarutkan suatu senyawa yang bersifat nonpolar, like dissolve like kayak gitu ya, jadinya larutkanlah senyawa tersebut itu ke pelarut yang nonpolar juga. Contohnya aja misalnya seperti klorofil. Misalnya kita ingin mengisolasi klorofil, klorofil itu tadi merupakan senyawa yang dia itu tidak larut dalam air, karena kita tahu sendiri strukturnya kayak gitu, itu penyusunnya C-nya tuh banyak sekali kayak gitu. Nah, sehingga untuk melarutkan atau mengisolasi dari klorofil tersebut kita menggunakan pelarut-pelarut yang sifatnya tadi itu yang nonpolar juga. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan kepentingan biomedis. Jadi memang lemak itu sangat berguna sekali bagi tubuh gitu ya. Walaupun itu kalau misalnya kita berguna bukan berarti kita bisa mengkonsumsi bebas kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak terkontrol kayak gitu itu juga bisa menyebabkan banyak penyakit juga kayak gitu. Penyakit dengan obesitas yang terlalu gitu ya, over kayak gitu itu bisa menyebabkan berbagai penyakit juga. Tetapi lemak di sini itu juga mempunyai peran atau kepentingan biomedis. Yaitu pertama, lemak adalah sumber energi yang efisien. Jadi memang apabila kita mengkonsumsi makanan kayak gitu ya, itu lemak juga
dapat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tapi bukan berarti kita bisa mengonsumsi lemak tadi secara berlebihan untuk demi meningkatkan energi. Terus yang kedua yaitu lemak disimpan dalam jaringan adiposa, di mana berfungsi sebagai insulator panas di dalam jaringan subkutan serta organ tertentu. Lah, lemak di sini itu memiliki fungsi isolator bagi tubuh. Nah, yaitu yang berarti keberadaan lemak tadi itu bisa membuat tubuh tadi menjadi hangat. Nah, atau karena disimpan di jaringan adiposa, seperti halnya kalau misalnya kita menggunakan pakaian yang tebal kayak gitu, di mana lemak juga berfungsi itu melindungi organ tubuh dari kerusakan. Nah, terus lipid nonpolar. Nah, kita tahu sendiri bahwa lipid tadi sifatnya nonpolar sebagai insulator listrik yang penting dalam perambatan gelombang depolarisasi secara cepat pada saraf bermielin. Jadinya ini pada sistem saraf gitu ya, dari neuron-neuron kayak gitu. Terus bisa membentuk lipoprotein yang penting sebagai alat transport lipid dalam darah. Selain itu juga berperan dalam proses pembentukan dari membran sel kayak gitu, glikolipid, fosfolipid. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang peran lemak atau lipid di sini itu tuh sangat luas sekali di dalam organ tubuh kita. Ya, untuk klasifikasi atau jenis dari lipid sendiri itu dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu pertama itu adalah lipid sederhana, terus yang kedua lawannya sederhana itu adalah kompleks, dan yang ketiga itu derivat atau turunan dari lipid. Nah, lipid sederhana di sini ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya di sini misalnya itu lemak, yaitu ester asam lemak dengan gliserol. Nah, minyak ialah lemak yang bentuknya atau sifat fisiknya tadi itu berupa cair. Nah, kalau misalnya kita ingin menghidrolisis lemak kayak gitu, misalnya dengan menggunakan asam atau basa kuat kayak gitu ya, itu nanti hasil hidrolisisnya itu merupakan suatu asam lemak. Asam lemak tadi merupakan gugusnya itu merupakan karboksilat dengan gliserol. Gliserol itu gugusnya itu adalah OH, jadinya 3 OH, jadinya nanti CH, CH2, CH gitu ya, dimana masing-masing C-nya tadi itu mengikat OH. Jadi kalau lemak itu tuh nanti ester dari asam lemak dengan gliserol. Nah, itu kan karboksilat plus alkohol gitu ya, otomatis nanti dia akan mencapai atau bereaksi kayak gitu, itu akan membentuk suatu golongan ester. Terus yang kedua itu misalnya contohnya adalah malam, yaitu ester asam lemak dengan alkohol monohidrat dengan BM yang tinggi ya gitu. Nah, itu merupakan golongan dari lipid yang sederhana. Oke, terus yang kedua yaitu lipid kompleks. Nah, kalau lipid sederhana tadi merupakan asam lemak dengan alkohol gitu ya. Nah, terus kalau lipid kompleks seperti apa? Yaitu merupakan ester asam lemak yang mengandung alkohol beserta gugus lain. Nah, jadinya selain dia mengandung alkohol, dia juga mengandung gugus lain. Kalau yang sederhana tadi itu cukup asam lemak dengan alkohol. Contohnya misalnya seperti fosfolipid kayak gitu. Nah, dilihat dari namanya juga kan fosfo ya, yang berarti dia itu lipid yang dia itu mengandung gugus fosfat kayak gitu. Jadinya selain asam lemak dan alkohol, juga mengandung residu asam fosfat. Sering mempunyai basa mengandung N dan substituen yang lain kalau misalnya kita lihat dari strukturnya. Tuh, contohnya di sini seperti gliserofosfolipid sama sphingofosfolipid. Selain fosfolipid, contohnya yang kedua yaitu seperti glikolipid. Nah, glikolipid yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Jadinya memang lebih kompleks gitu ya daripada fosfolipid. Jadi kan kalau fosfolipid dia itu asam lemak, alkohol, sama fosfat. Nah, kalau glikolipid di sini itu nama lainnya adalah glikosfingolipid. Nah, jadinya mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Terus yang ketiga, golongan lipid kompleks secara umum kayak gitu, seperti sulfolipid, aminolipid, sama lipoprotein. Nah, jadi memang strukturnya lebih kompleks. Terus yang ketiga, golongan prekursor dan derivat lipid. Nah, jadinya tadi ada lipid sederhana, terus yang kedua ada lipid kompleks. Nah, terus yang ketiga merupakan derivat atau turunan dari lipid itu sendiri, yaitu merupakan atau berupa dari asam lemak, gliserol, steroid. Nah, steroid karena memang dilihat dari strukturnya gitu ya, benzen kayak gitu. Terus aldehid lemak, badan keton, hidrokarbon, vitamin larut lemak, serta hormon. Nah, ini merupakan turunan-turunan dari lipida. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu.
Oke, ini sebatas pengertiannya aja, ada istilah-istilah kayak gitu. Ada kayak apa sih itu asam lemak bebas kayak gitu. Jadinya asam lemak, kita tahu sendiri bahwa lipid tadi itu penyusunnya itu dasarnya itu merupakan asam lemak yang merupakan suatu golongan karboksilat kayak gitu ya. Dengan C-nya jumlahnya itu banyak kayak gitu. Jadinya asam lemak itu merupakan rantai alifaktik lurus dengan sebuah gugus metil di salah satu ujungnya dan sebuah gugus COO di ujung lain kayak gitu. Nah, sehingga memang apa namanya dasar penyusunnya tadi itu merupakan COOH kayak gitu karboksilat atau dengan C-nya tadi gugus alkilnya itu sangat panjang sekali. Nah, kalau itu pengertian dari asam lemak. Terus yang kedua yaitu terkait dengan asam lemak bebas. Jadinya asam lemak bebas merupakan asam lemak yang dia itu tidak teresterifikasi, jadinya dia itu tidak berikatan dengan suatu gugus alkohol untuk membentuk lipid, jadinya memang dia itu merupakan suatu asam lemak bebas kayak gitu, jadinya dia tidak teresterifikasi. Nah, biasanya berupa alat-alat transport di dalam plasma darah, jadinya dia memang mempunyai fungsi gitu ya, tetapi fungsi utamanya tadi itu berupa suatu alat transport, bukan untuk pembentukan atau untuk bereaksi dengan suatu gugus alkohol atau gliserol kayak gitu itu untuk membentuk lemak. Sebagian besar asam lemak dalam tubuh itu memiliki jumlah atom C genap. Nah, biasanya itu di antara 16 sampai 20. Sehingga itulah kenapa asam lemak atau lipid tadi itu sifatnya tadi itu bersifat non polar, yang berarti dia tidak larut di dalam air. Oke, contohnya di sini, nah itu contoh misalnya yang nomor 1 di sini itu adalah asam stearat. Oke, C-nya di sini itu ada 18, di mana pada nomor satunya tadi itu ujungnya merupakan ada CO, C rangkap 2O yang merupakan suatu karbonil yang dia itu berikatan dengan suatu OH. Nah, yang berarti gugusnya tadi itu merupakan suatu gugus karboksilat yang menggandeng atau jumlah alkilnya tadi adalah jumlahnya 18 kayak gitu. Dimana asam stearat di sini C-nya ada 18 dan dia itu ikatannya itu tunggal semua. Terus yang kedua itu ada asam oleat. Nah, dimana sama-sama C-nya itu ada 18 tetapi itu terdapat ikatan tangkap satu. Entah yang berarti sudah tidak jenuh gitu ya, atau dia termasuk asam lemak yang tidak jenuh karena mengandung satu ikatan tangkap. Itu asam oleat dan di ujungnya pun itu juga terdapat gugus karboksilat. Terus yang ketiga itu ada asam linoleat. Nah, di mana nanti di sini itu sama C-nya itu juga 18 tetapi terdapat dua ikatan tangkap. Nah, sehingga termasuk atau tergolong dari asam lemak yang sifatnya tadi tidak jenuh. Ya, jadinya teman-teman bisa membedakan nih di sini C-nya jumlahnya ada 18. Kalau misalnya ada atau enggaknya ikatan tangkap, nah itu juga nama asam lemaknya pun itu juga berbeda. Nah, C-nya di sini kan banyak sekali ya, ada 18 sehingga bisa dipastikan bahwa asam lemak tersebut itu sifatnya nonpolar. Oke, selanjutnya terkait dengan klasifikasi asam lemak. Nah, klasifikasi asam lemak di sini itu berdasarkan dari ada tidaknya ikatan tangkap. Jadi secara garis besar ada dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh di sini dia tidak mengandung ikatan rangkap sama sekali. Contohnya misalnya di sini pada asam stearat. Nah, terus yang kedua yaitu asam lemak tidak jenuh atau unsaturated, di mana dia mengandung ikatan rangkap. Contohnya misalnya ada pembagiannya ada monounsaturated yang berarti dia mengandung satu ikatan tangkap, atau polyunsaturated dia mengandung dua atau lebih ikatan tangkap. Jadi memang dasarnya tadi itu berdasarkan ada tidaknya ikatan tangkap. Jadinya jenuh dan tidak jenuh. Jenuh yang berarti dia tidak mengandung ikatan tangkap, yang berarti ikatannya itu alifatik tunggal kayak semua. Terus yang kedua yaitu tidak jenuh, yang berarti dia mengandung satu, dua atau lebih ikatan tangkap di dalam struktur asam lemaknya. Ya, di sini ada beberapa contoh dari asam lemak, tapi ini asam lemak di sini tuh tidak hanya di dalam tubuh manusia kayak gitu ya. Karena kalau di dalam tubuh manusia itu biasanya C-nya itu banyak, yang berarti banyaknya tadi itu sekitar 14 atau 16 itu sampai 20-an. Contohnya misalnya kalau C-nya
2 ya asetat, 3 propionat, 4 butirat, berdasarkan jumlah C-nya, 5 valerat, 6 kaproat, 12 laurat, 14 miristat, 16 palmitat, 18 stearat. Nah, stearat ini salah satu contoh asam lemak yang dia itu atau palmitat dia itu berada di dalam tubuh kita. Ini ada beberapa contoh dari asam lemak yang tidak jenuh. Misalnya tadi seperti asam palmitat, contoh jumlah C-nya itu ada 16, di mana posisi rangkapnya tadi posisi 1 dan 9. Terus ada asam oleat, contoh jumlah C-nya tadi ada 18, terus ada 2 ikatan rangkap, ada asam linoleat, jumlah C-nya 18, untuk posisi rangkapnya tadi misalnya di posisi 2, 9, dan 12, terus ada asam arahidonat juga, C-nya ada 20, dan ada ikatan rangkap juga, kayak gitu. Jadi ya, contohnya asam linoleat di sini, nah itu merupakan asam lemak esensial yang dia itu tidak bisa disintesis oleh tubuh manusia, sehingga kita membutuhkan asam lemak tersebut, tapi itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, jadinya ini contoh-contoh dari asam lemak tidak jenuh ya, yang berarti dia itu tadi mengandung kata rangkap di dalam asam lemaknya atau strukturnya. Oke, di sini kita bisa melihat perbedaan struktur antara asam lemak antara jenuh dan tidak jenuh. Nah, yang struktur A di sini itu merupakan struktur asam lemak jenuh. Jadinya dia sifatnya alifatik gitu ya, lurus. Nah, terus yang B di sini dikarenakan asam lemaknya tadi mengandung suatu ikatan rangkap kayak gitu. Nah, sehingga dia cenderung strukturnya tadi itu tidak selurus dari asam lemak jenuhnya tersebut. Nah, karena memang terdapat double bond di dalam ikatan strukturnya. Nah, kalau misalnya asam lemak jenuh tadi itu tadi membentuk suatu lipid bilayer atau jadinya memang gabungan dari asam lemak atau dia itu membentuk suatu lapisan kayak gitu, kita bisa melihat dari struktur yang C. Terus kalau yang D di sini dia nanti sifatnya tadi atau lapisannya tadi itu lebih renggang atau dibandingkan struktur yang asam lemak jenuh aja. Jadinya yang D di sini itu merupakan lipid bilayer yang terdiri dari campuran antara asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, yang berarti dia mengandung ikatan tangkap atau double bond. Oke, selanjutnya ini adalah jenis dari asam lemak gitu ya. Salah satunya itu adalah trigliserida. Nah, jadinya lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triasil gliserol, atau nama lainnya itu adalah trigliserida. Jadinya triasil gliserida di sini itu terdiri dari 3 asam lemak yang saling tersambung itu dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih dari asam lemak, di mana gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak itu akan membentuk suatu ikatan ester. Trigliserida di sini yang terbentuk itu bisa bersifat nonpolar atau sifatnya tadi nama lainnya hidrofobik, atau dilihat dari sifatnya dia sifatnya tidak larut di dalam air. Nah, jadinya trigliserida di sini itu tuh apa sih? Nah, itu merupakan cadangan makanan yang kaya akan energi. Pada vertebrata, pada hewan bertulang belakang, trigliserida di mana disimpan di dalam bentuk lemak di dalam sel. Atau tumbuhan pun itu juga mengandung trigliserida. Yang nantinya enzim lipase tadi itu dapat menghidrolisis trigliserida tadi menjadi suatu asam lemak yang bisa menghasilkan suatu bentuk energi, gitu ya. Jadinya memang kita kan kalau di kesehatan kayak gitu, atau misalnya kita cek darah kayak gitu itu kan sering ngecek trigliseridnya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi merupakan trigliserid tadi merupakan suatu golongan lipid juga gitu ya, atau dia itu tersusun dari asam lemak juga. Oke, selanjutnya yaitu ada fosfolipid. Nah, selain dari trigliserid itu tadi ya, fosfolipid yang berarti dia mengandung suatu fosfat. Jadinya fosfolipid itu merupakan komponen utama pembentukan membran yang tersusun atas double layer. Jadi kalau misalnya kita masih mereview materi tentang biologi sel terkait membran sel gitu ya, itu tuh penyusun dari membrannya itu salah satunya itu adalah
lipid, atau lipid yang berbentuk fosfolipid, yang berarti dia terdapat ikatan fosfat di dalamnya. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik, atau karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya tadi itu bersifat hidrofilik. Nah, kayak gitu. Jadi memang bisa mentransport, atau dia itu kan sebagai lipid bilayer gitu ya. Jadi harapannya nanti senyawa-senyawa yang bersifat polar maupun non-polar pun itu juga bisa masuk ke dalam sel. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar nantinya akan berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Gitu. Jadi memang fosfolipid di sini itu merupakan lipid yang sangat penting sekali gitu ya dalam proses pembentukan lipid bilayer pada penyusunan membran sel. Oke, selanjutnya ada gliserofosfolipida. Jadinya gliserofosfolipida ini masih bagian dari fosfolipida ya, bagian dari fosfolipida. Jadinya gliserofosfolipida atau nama lainnya itu merupakan fosfogliserida. Itu adalah merupakan suatu membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Atau di mana karbon ketiga pada gliserol itu terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Nah, nanti ada strukturnya. Jadinya secara umum gliserofosfolipid di sini itu mengandung asam lemak jenuh yang berarti dia tidak mengandung ikatan tangkap. Jumlah C-nya pun itu juga 16 kayak gitu ya, atau C18 pada C1 gliserol, dan asam lemak yang tidak jenuh C dengan jumlah C-nya tadi 18 atau C20 pada C2 gliserol. Jadinya nanti memang di dalam strukturnya itu tadi itu ada struktur dari suatu asam lemak yang dia itu tadi ikatannya saturated gitu ya, yang berarti dia jenuh, dan ada satu lagi gliserol bagian keduanya tadi itu mengikat suatu asam lemak tadi yang sifatnya tadi itu tidak jenuh, yang berarti dia mengandung ikatan tangkap kayak gitu. Jadi memang rumus umum dari gliserofosfolipid itu gabungan ya, ada saturated dan unsaturated dari asam lemaknya tadi. Oke, ini berikut adalah rumus struktur atau rumus umum dari gliserofosfolipid, di mana nanti di sini kan ada bagian X-nya ya. X-nya ini merupakan suatu substituen yang nantinya itu bisa berubah-ubah, sehingga jenis dari gliserofosfolipid itu banyak sekali kayak gitu ya, tergantung dari X-nya di sini itu apa. Oke, selanjutnya ada sphingolipid. Nah, sphingolipid ini masih merupakan bagian dari fosfolipid tadi. Jadinya sphingolipid itu memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid. Nah, yaitu bagian kepala yang polar dan dua ekornya tadi itu sifatnya non-polar, yang berarti dia penyusunnya C-nya itu banyak gitu ya. Perbedaan sphingolipid dan gliserofosfolipid adalah sphingolipid di sini itu tidak mengandung atau tidak mempunyai gliserol, tapi gliserofosfolipid tadi itu mengandung atau dia itu mengikat gitu ya gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik atau ikatan fosfodiester. Sehingga ketika molekul asam lemak tadi terikat dengan suatu gugus amida atau NH2 gitu pada sphingosine, maka akan membentuk suatu molekul ceramida. Jadinya memang dilihat dari strukturnya itu tadi itu hampir mirip gitu ya, seperti gliserofosfolipid. Tapi kalau gliserofosfolipid tadi mengandung gliserol, sedangkan pada sphingolipid tadi itu tidak mengandung gliserol. Dilihat dari struktur umumnya. Dilihat dari jumlah C-nya pun yang diikat asam lemaknya pun itu juga beda. Lebih banyakkan yang gliserofosfolipid dibandingkan dengan yang sphingolipid kayak gitu. Oke, selanjutnya ada jenis lain atau derivat dari lipid tadi ya, pada saat pembagian lipid tadi. Contohnya itu misalnya pada steroid. Nah, jadinya atau steroid itu tadi bisa termasuk dari golongan hormon kayak gitu ya. Jadinya steroid merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Hormon steroid di sini itu memasuki aliran darah menuju jaringan target, misalnya dia kelompok hormon kayak gitu, dimana ketika steroid memasuki sel,
steroid akan berkaitan dengan reseptor protein spesifik karena dia termasuk golongan hormon misalnya pada nukleus, sehingga akan mengubah ekspresi gen dan metabolisme, di mana golongan dari hormon steroid di sini misalnya itu seperti testosteron, estradiol, atau prednison, aldosteron, dan lain-lain. Di mana steroid tadi itu penyusunnya tadi itu juga mengandung inti steroid gitu ya. Inti steroid di sini itu merupakan suatu golongan fenantren, jadinya C-nya tadi itu strukturnya itu ada jadinya seperti benzen ada 3 benzen gitu ya. Ada 3 benzen atau cincin fenantren. Nah, itu nanti yang ditempeli oleh cincin siklopentana. Jadinya nanti totalnya sih ada 4 cincin, 3-nya tadi C-nya 6 dan satunya lagi C-nya itu 5. Nah, di mana sumber semua steroid lain dalam tubuh manusia tadi kolesterol gitu ya, di mana kolesterol tadi juga tidak disintesis oleh tumbuhan. Ini ada beberapa golongan steroid yang merupakan kelompok dari hormon, contohnya misalnya testosteron, estradiol, kortisol, aldosteron, prednison, yang nantinya dia akan berkaitan dengan reseptor spesifik di dalam tubuh manusia, sehingga nanti itu akan berkaitan ya dengan mengubah ekspresi gen dan metabolisme di dalam tubuh manusia. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan lipida, klasifikasi maupun sifat dari lipida itu sendiri kayak gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.